Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis soal uraian menggunakan aplikasi Anates. Terlebih dahulu kita buka aplikasi Anates yang telah kita install di laptop kita masing-masing. Oke, kita masuk dalam menu aplikasi Anates. Di sini ada Anates, jalankan Anates pilihan ganda dan jalankan Anates uraian. Kemarin kita telah membahas tentang analisis Anates pilihan ganda. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis menggunakan aplikasi Anates menggunakan tipe soal uraian. Klik jalankan Anates uraian. Kita masuk ke dalam menu Anates uraian, menu awal. Di sini ada file, menu file, penyekoran dan olah data. Di mana di sini kalau kita belum mempunyai file dalam bentuk ekstensi Anates, kita klik buat file terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya file dengan bentuk file Anates, kita klik baca file yang ada. Kalau misalnya belum punya, kita misalnya klik buat file baru. Di sini ada dialog box yang menyatakan bahwa mohon isikan jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Di mana jumlah subjek di sini adalah banyaknya siswa yang mengikuti ujian, misalnya 10 atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jumlah butir soal untuk uraian itu biasanya itu 5 soal biasanya. Tapi tidak memungkinkan 10. Tapi kalau soal uraian memang biasanya tidak terlalu banyak. Tidak seperti pada pilihan ganda. Oke. Ini kalau misalnya kita belum punya filenya. Karena saya telah mempunyai filenya, maka saya bisa membuka baca file yang ada. Di sini saya beri nama coba 2, ini adalah file Anates uraian. Di sini ada keterangannya, Anates uraian. Sehingga kita bisa klik open. Nah, ini adalah file Anates yang telah saya isi sebelumnya, yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Di sini ada edit data mentah, kemudian kembali ke menu utama, buat file baru, simpan, baca file, dan cetak. Yang kembali ke menu utama yang tadi, kemudian buat file baru, kita jika ingin membuat file baru, kalau simpan, kita simpan file ini dengan nama sesuai kebutuhan, kemudian baca file, kemudian cetak jika ingin disambungkan ke printer atau disimpan dalam bentuk PDF. Ini misalnya kita cetak atau kita copy paste seperti ini. Kembali ke menu sebelumnya yang akan saya terangkan di menu yang ini dulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini di sini ada nomor urut, nomor subjek itu siswa. Ini ada 10 subjek atau 10 siswa. Kemudian ini nama siswa. Saya inisialkan A, B, C sampai J. Kemudian di sini ada skor ideal. Skor ideal adalah skor yang kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat soal uraian nomor 1 skor maksimal 20, skor 2 nomor 2 20, 3 20, 4 20, dan 5 20. Maka ini nanti skor maksimal yang diperoleh siswa jika menjawab dengan sempurna, maka akan mendapatkan nilai 100. Atau masing-masing mendapatkan skor 20. Ini sesuai dengan kebijakan guru pembuat soal uraian. Oke, pada kali ini di siswa nomor subjek 1 dengan si A atau namanya A, nomor 1 mendapat skor 17, nomor 2 mendapat skor 13, nomor 3 mendapat skor 19, nomor 4 mendapat skor 12, nomor 5 mendapat skor 15. Ini semua dari atas sampai bawah skor-skor ini kita yang menginputkan sendiri. Jadi secara manual apabila kita telah selesai mengoreksi jawaban dari siswa telah selesai dikoreksi, maka kita masukkan skor-skor yang ada dalam jawaban siswa secara manual ke dalam program edit data mentah Anates uraian. Oke, di sini kita kembali ke menu utama. Di sini ada menu file sudah terbuka semua, penyekoran juga sudah terbuka, olah data juga sudah terbuka. Kemudian di penyekoran ini, kita lihat di penyekoran data terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari analisis skor hasil yang didapat siswa.
ini skor datanya sudah diurutkan berdasarkan nilai yang tertinggi atau skor tertinggi. Di sini ada nomor subjek yang ke-8 mendapatkan skor 99 atau dengan nama H dengan nilai nyaris sempurna yaitu 99. Yang kedua ada si B dengan nilai 95 dan seterusnya. Di sini ini kita tadi klik urutkan berdasarkan skor tertinggi ini ya. Kalau misalnya normal kita bisa hilangkan checklist ini, maka ini berdasarkan nomor absensi atau urutan siswa. Tapi kalau ini klik tadi sesuai dengan urutan yang terbaik, kita mendapatkan skor tertinggi. Kemudian di sini ada rata-rata. Rata-rata itu nilai rata-rata kelas ini mengikuti ujian atau tes uraian. Dan rata-rata 78,50 atau standar deviasinya sebesar 15,44. Kalau ingin cetak, klik cetak saja, nanti kita bisa hubungkan ke printer atau kita copy paste juga bisa, nanti bisa dicetak. Cetak ke file, cetak ke printer. Nah, kalau cetak ke file kita simpan, cetak ke printer kita sambung ke printer. Oke, itu. Kembali ke menu utama, di mana kemudian yang kedua yaitu penyekoran. Seperti dalam analisis anates pilihan ganda, olah semua otomatis ini adalah ringkasan dalam satu file di sini, nanti semuanya mencangkup ini semua. Sehingga kita bisa buka olah semua otomatis. Ini seperti pada anates pilihan ganda. Secara keseluruhan hampir mirip seperti anates, analisisnya seperti anates pilihan ganda. Ada skor data, reliabilitas tes, rata-ratanya 75, kemudian simpangan bakunya 15,44, korelasi XY-nya 0,75, kemudian reliabilitas tesnya 0,86. Oke, kita bisa cek ini termasuk apa 0,86. Saya buka slide-nya. 0,86 berarti masuk dalam rentang sangat tinggi sini ya. 0,86. Reliabilitas tesnya 0,86 sangat tinggi. 0,86 sangat tinggi. Berarti ini pembuat soal uraian ini sudah sangat tinggi, sehingga reliabilitasnya sangat tinggi, sudah bagus untuk digunakan ujian. Kemudian seperti yang tadi, yang sama seperti analisis pilihan ganda, ada kelompok unggul dan kelompok asor. Kelompok unggul adalah yang mendapatkan nilai-nilai yang baik, kemudian kelompok asor atau kelompok bawah yang mendapatkan nilai di bawah dari teman-teman yang lain, sehingga nilai ini bisa digunakan juga untuk remedi atau sesuai dengan kebijaksanaan guru. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda ini juga ada tabelnya, maka saya bukakan terlebih dahulu. Ini daya pembeda. Kalian bisa screenshot, bisa disimpan untuk menjelaskan tabel daya pembeda yang ada pada anates. Karena dalam anates ini tidak ditampilkan tabel-tabel seperti ini pada daya pembeda, dan reliabilitas tes dalam anates, aplikasi anates tidak ditampilkan. Sehingga kalian bisa screenshot gambar ini untuk mengetahui daya pembeda yang hasil analisis skor atau soal uraian, baik uraian maupun pilihan ganda. Oke. Di sini kemudian ada tingkat kesukaran. Ini berdasarkan jawaban siswa, sehingga ini di rata-rata, kemudian ini maka ditafsirkan mudah. Nah, yang ini kita tidak usah melihat tabel seperti tadi, karena ini sudah dinyatakan ini kelasnya mudah, tafsirannya mudah, sehingga kita tidak usah sibuk-sibuk mencari tabelnya, mana ini kelas masuk mana. Tapi untuk yang daya pembeda dan tingkat reliabilitas tadi, maka kita harus melihat tabel, sehingga kalian perlu mengetahui isi tabel masuk golongan mana. Kemudian korelasi skor butir dengan skor total, di mana di sini dinyatakan, ini juga sudah dinyatakan, ini ada keterangannya. Untuk yang ini juga sudah diberikan keterangan di sini, sehingga tidak perlu susah-susah mencari tabelnya. Sehingga sini juga sudah dinyatakan ini sangat signifikan. Sangat signifikan semua ya, ini yang 4 soal dari nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian yang nomor 1 saja ini kurang signifikan. Kalau misalnya dalam penelitian
Mungkin soal nomor 1 ini bisa kita revisi atau kita perbaiki karena ini belum signifikan, sedangkan yang lain sudah sangat signifikan, bisa diperbaiki. Oke. Kemudian ada rekap analisis butir atau rekapitulasi dari keseluruhan semuanya seperti pada anates pilihan ganda. Di sini sudah direkap keseluruhan dari rata-rata, simpangan baku, korelasi XY, kemudian reliabilitas tes, butir soal, jumlah subjek, dan lain sebagainya. Di sini ada tabelnya. Sudah dinyatakan, diringkas berdasarkan tabel di atas. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Oke, di olah data ini sama seperti olah semua otomatis. Ini adalah penjabaran dari olah semua otomatis, mulai dari reliabilitas, dinyatakan 0,86, kemudian kelompok unggul dan kelompok asor dinyatakan seperti ini. Kemudian daya pembeda sudah dijelaskan di sini juga. Kemudian ada tingkat kesukaran juga, ini sudah dimasukkan di sini seperti yang tadi. Kemudian korelasi skor butir dan skor total juga sudah dinyatakan di sini. Kemudian yang terakhir, rekap analisis butir dari keseluruhan, kita dapat kesimpulan seperti ini yang biasanya kita pergunakan dalam, kita cantumkan dalam penelitian kita. Oke, demikian pembahasan tentang analisis anates model soal uraian. Silahkan bisa dicoba sesuai dengan kemampuan atau berdasarkan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mencoba.